Kalau yang jarah, yang main kasih makan ikannya itu ya sama roti, khusus sama roti. Rotinya khusus. Iya, khusus roti itu roti tawar ya. Iya. Kalau ikannya banyak ya mau banyak lagi milik ikannya. Kalau ikannya sedikit ya mau sedikit lagi. Oh. Itu simbolnya dari situ. Kalau yang ngasih makan. Terus sambil mandi ngasih makan ikan tuh sambil sebutin keinginan kita itu apa, keinginan kita itu apa gitu. Iya. Ya terus ngomong sendiri gitu, di hati, dalam hati gitu ya. Ngomong sendiri keinginan kita tuh apa, ya syariatnya dari sini, ya tetap minta sama ke Gusti Allah gitu. Iya, cuma syariatnya dari sini. Tapi di sini luar biasanya dari agama manapun bisa jarah ke sini. Semua agama berarti. Iya, karena simbolnya ada di pohon 8 ini. Iya. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video saya. Dan hari ini saya sedang berada di area hutan pegunungan di Kabupaten Majalengka, teman-teman. Dimana di sini ada tempat yang sangat disakralkan, dikeramatkan. Lokasinya berada di tengah-tengah hutan. Nah, seperti ini suasananya, teman-teman. Suasana sangat hening banget, hanya terdengar angin sepoi-sepoi ya. Dan nanti kita akan coba ngobrol dengan pengurus dari tempat keramat ini, dan kita akan dengarkan seperti apa sejarah maupun tempat-tempat yang disakralkan. Informasinya sih tempat ini banyak dikunjungi oleh warga ataupun tamu yang ingin mendapatkan karomah ataupun mendapatkan hidayah ya setelah berkunjung berziarah ke tempat ini, teman-teman. Nah, di depan sudah ada pintu gerbang menuju ke tempat yang disakralkan, dikeramatkan. Nah, seperti ini suasananya, teman-teman. Banyak sekali pohon-pohon besar, dan pohon ini udah ribuan tahun, udah gede-gede banget. Dan di depan sudah ada pengurus dari tempat ini. Assalamualaikum. Gimana kabarnya, sehat tak? Alhamdulillah. Mohon maaf sebelumnya ya, saya datang ke tempat yang dikeramatkan ini kebetulan pengen tahu terkait sejarah maupun legenda dari tempat ini. Sebelumnya ini tuh dengan siapa? Ayanto. Nah, Ayanto ini pengurus dari tempat keramat tengah hutan ini ya? Iya. Nah, iya, ini sedikit legenda maupun cerita sejarah dari tempat ini. Ini teh namanya Sunan Parung, Telaga Manggung, Prabu Pucukung. Oh, kalau nama tempatnya sendiri ini tuh apa yang terkenalnya ini? Ya, Sunan Parung itu. Sunan Parung. Sunan Parung. Sunan Parung. Iya. Tapi orang-orang lebih mengenalnya dengan Situ Sangiang ya? Iya, Situ Sangiang. Situ Sangiang. Wisata religi, Wisata bisa ziarah, wisata ziarah. Kebetulan kan saya melihat dari sini tuh ada sebuah batu nisan di depan. Boleh dijelaskan itu teh? Itu makam siapa? Itu tuh yang namanya Buyut Kirang Rawing. Dulunya itu yang ya kalau zaman sekarang itu security gitu. Oh, yang menyambutan iya. Bahwa ada tamunya dipersilakan turun dari kudanya. Oh, gitu. Ya, tamunya dipersilakan masuk, kudanya ditaruh di pecahan kuda. Oh, Ini buyutnya. Ini Buyut Kirang Rawing. Kirang Rawing. Kirang Rawing. Itu Kalau adalah yang di pertigaan itu Sang Sarang Kambing. Ada lagi yang batunya dibulatin yang di pertigaan itu. Itu namanya Buyut Asrawana sama itu Buyut Sang Sarang Kambing. Itu siapa? Itu ya di sininya yang ya maksudnya yang anggota-anggota di sini gitu. Oh, penggawanya gitu kan. Iya, jadi masih dari keamanannya di sini. Oh, ya, gitu. Penggawanya gitu. Dulunya itu batu itu juga satu, cuma dibelah sama telunjuk. Sejarah lah gitu.
para peziarah atau pengunjung Sanghyang ini kan banyak yang membawa dirigen mengambil air dari situ Sanghyang. Nah, Iya. itu barokahnya atau manfaatnya apa? Ya masing-masing tujuan, orang mempunyai tujuan masing-masing ya. Iya. Ada yang buat ke pertanian, yang pabrik, yang jualan, ya, buat mandi, buat ke sawah, ya pokoknya ya intinya mah buat keinginan pribadi lah gitu ya. Oh. Yang buat mandi, yang nyembuhin penyakit ada gitu. Oh gitu. Itu masing-masing tujuannya dia gitu, untuk apa itu air, Iya. yang air dari Sanghyang barokah. Jadi airnya ngambil aja dari situ Sanghyang Dari itu. situ Sanghyang, iya. Oh. Ambil dari iya. situ Sanghyang, masukin ke jerigen, nanti bawa pulang gitu. Hmm. Sesudahnya mandi tuh. Mandi Hmm. dulu kan, ngasih makan ikan, sesudahnya mandi terus pulangnya bawa air. Oh, gitu ya. Jadi kebanyakan buat sawah, buat obat gitu. Iya. Kalau Sawah, untuk obat. ini kayak pengen usaha lancar gitu. Iya itu kan udah disebutin tadi. Buat ke toko kan, buat ya warung kan, buat usahanya dia, ke pabrik-pabrik, buat dia cuci kendaraan, buat mandi, buat minum bisa gitu. Oh, gitu. Jadi kan namanya itu air telaga itu, kalau disebutinnya itu air suci Sakti Mandraguna Sucidung, itu secara nyata itu namanya air telaga dari sini. Oh. Jadi yang dari mana-mana juga yang ambil airnya dari sini. Oh, gitu. Jadi air itu tuh yang dinamakan Sakti Mandraguna itu, jadi yang haid juga nggak boleh megang air itu. Oh, iya. Ya kalau yang mau jarah atau yang mau mandi kan, misalnya ibu-ibu ya ditanyain dulu sama kuncinya. Kalau yang lagi men mah ya nggak boleh, nggak dibolehkan mandi di situ. Jadi air itu mitosnya Sakti Mandraguna gitu. Iya, buat ya maksudnya kesebutnya itu tuh air suci Sakti Mandraguna Sucidung itu sebenarnya nyatakan membersihkan untuk buat obat, buat apa keinginannya dia masing-masing. Oh. Yang pengunjung yang ada di sini gitu. Iya. Ya kan kalau kita mau mandi juga kan pakai kain putih, syaratnya itu syahadat, sholawat, istighfar. Apa yang kita inginkan sebutin dalam hati, syariatnya dari sini gitu ya. Iya. Tempatnya hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, insyaallah. Semuanya. Iya. Oke, saya izin untuk coba lihat-lihat ke dalam ya. Gampang. Dan saya terima kasih ya sebelumnya ya. Saya lihat-lihat dulu. Ya, Nah, jadi kata Yanto ini tes siapa? Lupa lagi sih. ini Iya. kilang rawing. Buyut Kirang Lawing. Nah, kalau ke sini ada jalan ini kemana? Enggak, itu mah jalan air itu mah. Oh, jalan air. Iya. Nah, ini ada Buyut Makam Kirang Lawing, teman-teman. Salah satu pengaman dulunya, penjaga sekaligus security lah dari situ Sanghyang ini, dari kerajaan Talaga Manggung ini. Nah, ini pohonnya besar-besar banget ya. Oke. Dan di sini tuh masih banyak kera-kera, termasuk di sana tuh. Ada kera, teman-teman tuh. Dan keranya seperti lagi makan apa tuh nggak tahu ya. Dan pohonnya udah ribuan tahun ini. Dan kebetulan karena hari ini hari libur, hari Minggu, jadi banyak pengunjung yang berziarah ataupun berwisata ke situ Sanghyang ini ya teman-teman. Nah, inilah makam keramat Sunan Parung, salah satu tokoh yang ada di situ Sanghyang ini ya. Kita lanjut lagi ya teman-teman. Nah, di sana ada sekelompok kera. Coba dekatin keranya. Wisata ziarah sekaligus wisata alam.
Kita lanjut lagi ya teman-teman. Nah, kita memasuki sebuah gerbang lagi. Aja 10 saya sewa. Nah, inilah suasana situ Sanghyang ya. Udah disiapin, ada gazebo, ada warung juga mungkin ya yang warna hijau catnya. Nah, banyak sekali kera-kera di sini tuh. Tuh. Kera-keranya ya di sana. Dan di sini juga ternyata ada kera tuh teman-teman. Nah, ini lagi di bawah. Dan ini tuh masuk ke kawasan Taman Nasional Gunung Cermai. Nah, kita lihat ke bawah ya. Kita lihat situs Sanghyangnya. Kebetulan di sana ada pengunjung yang lagi ngasih makan ikan. Jadi Terapi ikan ya Pak? terapi ikan. Wah, Wih. ada gaya namanya. Besar-besar banget ikannya. Nah, ini terkait situs Sanghyang ini, saya mau tanya Ya. tentang mitos-mitos yang ada di sini, mulai dari mitos ada makhluk apa gitu, atau ada misteri-misteri apa di situs Sanghyang ini Ya. yang pernah mungkin dialami atau apa ya, sebagai mitos aja di sini gitu. Ya, kalaman sama pengunjung mah ya gitu ya, katanya ada yang lihat ya bangunan seperti musola, masjid gitu ya. Iya. Itu kecil cuma berlapis emas katanya itu. Terus ikan itu ada yang motonya putri kayak anak kecil itu, kayak pakai baju pengantin itu Oh, ada. Terus ada yang ini yang jarang lagi ya, yang lihat ikan sebesar SS ya, katanya ada. Cuma itu mah nggak setiap ini keluar gitu. Cuma mungkin ya yang ininya lah gitu, yang makhluk halusnya gitu. Iya. Kalau iya penguasa di sininya sejenis makhluk kayak siluman gitu, ada nggak di sini? Yang nggak ada sih, nggak Nggak pernah lihat saya. Iya, Hmm. selama 25 tahun saya di sini ya nggak pernah. Tapi kalau suara-suara mah banyak. Suara apa itu? Suara-suara ya mungkin dari burung-burungan. Kalau malam kan saya jualan sendirian. Iya. Ya sana jualan roti. Hmm. Ya seperti orang ketawa, seperti ada yang asin-asin, ada suara apa aja, kukuk kukuk gitu. Oh, Ada suara-suara yang, aneh gitu. Oh iya, suara-suara yang kayak gitu. Tapi ya saya mau udah di sini udah 25 tahun ya biasa-biasa aja gitu, yang aja gitu. Hmm. Jadi kalau ya kalau ada yang suara-suara gitu mas saya emang nggak aneh gitu. Biarpun hujan, angin, ya halimun turun gitu ya. Iya. Saya suka nunggu tamu kalau masih di makam ya nungguin gitu.
Kan barangkali kalau lama-lama kan nggak ada yang jualan, Iya. nggak ada yang jualan roti jajan. Saya diadakan suka jualan. Itu juga kadang-kadang nggak setiap. Emang kalau malam ada pengunjung? Ada aja gitu. Ada aja. Kan ini di sini mah 24 jam. Oh. Jadi ada kalau malam itu kebanyakannya ya kalangan pejabat, artis, film-film kebanyakannya malam. Kesini tuh. Iya. Kan karena siang kan banyak pengunjung, terus banyak yang selfie-selfie gitu, jadi pada ini yang artis-artis gitu mah. Iya. Jadi kebanyakannya tuh malam. Nah gini terkait suasana di hutan ini, di Keramat ini, ada nggak sejenis makhluk kayak harimau jadian atau siluman harimau gitu Ya kalau harimau ini ya sih ya dulu masih ada dulu. Itu mah asli. Asli binatang itu mah Iya. dulu mah ada, cuma ya sekarang mah udah nggak ada. Masih banyak sih dulu-dulunya. Iya. Bahkan sampai sekarang ya kalau babi hutan, ular sanca, lasun, ya care, ya kumbang yang masih ada sih. Cuma yang nggak dijamak sama orang yang di sana. Gitu. Oh, yang hutannya Kalau hutan. di sini mah dianya kan nggak kesini. Takut sama Iya, pengunjung ya ya. Iya. Kadang-kadang ada. Kalau sejenis itu Jenis makhluk. harimau kalau kayak gitu mah ya mang Tos, Punten. tos, Iya. bos Ami. Oh, mungkin ya kalau sejenisnya ini mah yang nggak kelihatannya bukan orang sembarangan ya, mungkin ada gitu. Nah, kalau di sini mah ya patokannya itu ya si pincang gitu. Si pinjang itu siapa Pak? Ya si pincang ya konon saya katanya itu Iya. katanya kata orang tua. Ya dia itu ya berbentuknya ya harimau. Harimau. Iya, cuma kakinya 3 itu sisa perang zaman dulu katanya dia. Gitu. Itu suka Dia suka nampakin Pak di sini. ngelilingin, yang ngelilingin. Oh, katanya. ngelilingin Ngelilingin. Oh. Iya, suka jaga di depan itu. Iya. Iya, dulunya kan ini kan bukan ini, tapi apa itu rimba tuh, bala tuh. Oh, hutan belantara gitu Pak. Iya, kayak hutan belantara. Cuma sekarang mah udah maju jadi pada dibangun gitu buat toko, buat ini. Dulunya mah nggak ada. Dulunya Bahkan mah. kesini mah dulu mah anak kecil, perempuan nggak boleh. Oh, Dulu mah yang di sini khusus laki-laki. dulu mah. Iya dulu mah. Hmm. Dulu mah cuma belum ada yang namanya wisata. Sekarang Iya. zamannya udah maju, jadi diwisatakan. Gitu. Ya Wisata dulu mah religi. tempat ziarah doang ya Pak ya. Tempat ziarah khusus, tempat ziarah dulunya. Cuma sekarang yang zamannya sudah maju, jadi diwisata alam kan, wisata religi namanya. Iya. Dulu dikelolanya sama desa. Iya. Sudah desa dikelolanya tuh tanda tangan sama perhutani. Sesudahnya sama perhutani terus sama TNGC, Taman Nasional Gunung Cermai. Oh. Sampai sekarang sama TNGC gitu. Oh, gitu. Ya gabung sama ya itu Kopepar, kelompok penggerak pariwisata gitu. Jadi ada pengelolanya gitu. Nah, mau tanya terkait ikan-ikan yang ada di situ Sangyang, itu ceritanya gimana? Iya, konon ceritanya yaitu ya ikan-ikan di situ Sangyang itu prajurit pembawa dayang selir pati sama rakyatnya ikut kerajaan Telaga Manggung itu. Iya. Itu dulunya prajurit. Yang sekarang ya kalau yang ziarah, yang main kasih makan ikannya itu ya sama roti, khusus sama roti. Rotinya khusus. Iya, khususnya roti itu roti tawar ya. Iya. Kalau ikannya banyak ya mau banyak lagi milik rezekinya. Kalau ikannya sedikit ya mau sedikit lagi. Oh. Itu simbolnya dari situ. Kalau yang ngasih makan ikan mati juga ikan di sini mah dikubur. Orang sininya juga nggak ada yang mau, nggak ada Jadi yang dikubur neko-neko seperti manusia. Manusia? Iya. Di situ gitu. Jadi keunikannya di situ Sangyang ini kalau ada ikan mati itu dikubur seperti Dikubur. layaknya manusia. Iya. Gitu. Iya. Pakai kain kapan gitu, Iya, kasih kain kapan terus ya orang di sininya juga nggak neko-neko sama ikan yang di sini nggak mau. Kalau mau ikan mah ya beli aja dari luar. Bahkan di sini banyak pemuda yang hobi mancing apa, tapi kalau di Sangyang mah nggak ada yang ganggu. Orang sininya juga nggak ada yang ganggu. Karena apa? Karena dari orang-orang tua dulu ada yang namanya itu kesebutnya pamali. Pamali itu dulunya sama dengan kita orang gitu. Kalau ikannya sendiri bertambah terus atau tetap Ya, segitu ya gitu aja gitu. Kadang-kadang juga nggak ada sama sekali. si ikan itu? Iya, ikan yang besar-besarnya, tapi kalau jair sama nila mah ada aja. Itu bisa juga untuk terapi ikan yang ngasih makan ikan tuh buat terapi Kaki gitu ya? gigitin kaki gitu kan. Alami gitu ya dari sini.
ibu-ibunya duduk di batu terus sambil ngasih makan ikan sambil terapi ada, yang sengaja mandi ada pakai kain putih, ya mandi. Ya. Kalau yang mandi itu mungkin ada barokahnya apa gitu? Iya kan. Karomahnya. Ya tujuannya masing-masing ya, dianya ngambil air dari sini ya. Ya dianya kan niatnya dari ininya habis dari makam terus pakai kain putih, syaratnya itu syahadat dulu, sholawat ya sama istighfar, al-fatihah, terus sambil mandi ngasih makan ikan tuh sambil sebutin keinginan kita itu apa, keinginan kita itu apa gitu. Ya terus ngomong sendiri gitu di hati, dalam hati gitu ya, ngomong sendiri keinginan kita tuh apa ya, syariatnya dari sini ya, tetap minta sama ke Gusti Allah gitu. Cuma syariatnya, syariatnya dari sini. Tapi di sini luar biasanya dari agama manapun bisa jarak ke sini. Semua agama berarti. Iya, karena simbolnya ada di pohon 8 ini. Bawahnya 8, atasnya 1, jadi 9 pancer. Jadi tetap kuncen mah yang mimpin itu adalah agama muslim gitu. Yang mimpin doa mah gitu. Ya kuncen-kuncen yang 7 itu, ya kuncennya kan ada 7 sama perwakilan jadi 9 gitu. Sama adiknya gitu. Oke, masih di situ Sanghyang. Ini situ Sanghyangnya, dan di sana tempat para pengunjung untuk menikmati sekaligus ngasih makan ikan di situ Sanghyang ini. Oke, kita lanjut lagi lihat-lihat seperti apa suasana di samping situ Sanghyang ini. Nah, banyak sekali kursi untuk para pengunjung ya, dan juga ya ada ayunan di sini. Sana kira-kira apa ya teman-teman? Kita lanjut lagi sekalian eksplorasi nih, suasana di situ Sanghyang ini. Ini ada sebuah gazebo lagi ya, dan di bawahnya ada sebuah pohon yang tumbang. Teman-teman, nah sepertinya gazebo di sini terbengkalai ya. Apa karena pengunjungnya sepi atau gimana nih? Tidak terawat, sangat kotor dan banyak dedaunan kering di sini. Padahal pemandangannya asik ya. Kita bisa menikmati suasana situ Sanghyang dari sini. Tuh. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita akan memasuki hutan di situ Sanghyang ini. Nah, ini ada sebuah jalan setapak teman-teman, dan jalan setapak ini menuju ke dalam hutan yang informasinya hutan di sini masih masuk kerajaan Talaga Manggung. Seperti ini ya suasananya, gelap kalau masuk ke hutannya tuh. Kebetulan cuaca lagi mendung ini. Suara apa tuh? Nah, mungkin dulunya ini tuh ada sebuah gazebo ya, yang masih ada pondasinya doang. Mungkin gazebonya udah runtuh, udah ambruk. Nah, coba sini. Wow,
sana tuh seperti ada sebuah gazebo lagi atau saungnya. Nah, seperti ini suasana di hutannya, teman-teman. Oh, seperti ini ya suasananya. Nah, terlihat ada beberapa gazebo lagi di sini. Ini berada di tengah-tengah hutan, teman-teman. Oke, ini sebuah gazebo lagi. Tuh, wow. Kita lihat gazebonya seperti apa ya, karena kelihatannya ini udah terbengkalai, udah pada lapuk bambu-bambunya, teman-teman. Bahkan untuk kentengnya udah sebagian jatuh ya. Oke, sini. Dan seperti ini di dalamnya ya. Sini ada sebuah karpet ya, dan juga ada lemari plastik. Langsung menghadap ke hutan. Sananya ada beberapa toilet yang juga terbengkalai, teman-teman. Dan pohonnya besar-besar banget ya. Dan informasinya di sini juga dulu ada sebuah permainan playspok ya, yang sekarang sudah tidak ada karena mungkin pengunjungnya sepi seperti itu ya. Oke, saya cukupkan sampai di sini saja kunjungan sekaligus eksplorasi di tempat keramat Situ Sanghyang Talaga Manggung, Kabupaten Majalengka ini, teman-teman. Terima kasih sudah nonton. Kita jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.